Ibnu adalah seorang ahli sejarawan. Dia sangat tahu bagaimana rakyat Indonesia berjuang untuk menggapai kemerdekaan. Suatu hari, dia pulang dari tempat kerjanya. Di mana aku? Tadi mimpi gitu, tapi kayak gak mungkin. Kenapa badan aku beda? Bentar, muka ini kan? Muka Cero Saleh. Tahun berapa ini? Hei Bung, selamat pagi. Oh, hei, pagi. Kenapa Bung? Kok terlihat seperti kebingungan? Oh, tidak apa-apa. Saya hanya lupa sekarang tanggal berapa. Bicara apa kau ini Bung? Sekarang kan tanggal 14 Agustus. Oh, iya, saya lupa. Terima kasih sudah mengingatkan, Bung. Sudah, ayo kita sarapan. Mereka pun bergegas pergi untuk menyantap sarapan. Setelah sarapan, Khairul kembali ke kamarnya. Kok bisa ya gue kembali ke masa lalu? Mana timeline-nya pas banget sebelum kemerdekaan? Apa gue bisa ngerubah sejarah ya? Sudahlah. Kita jalani dulu aja dan lihat keadaannya. Khairul pun menjalani harinya sembari mengamati keadaan di sekitarnya. Malam hari pun tiba. Di kamar Khairul, Sukarni datang sambil tergesa-gesa. Bung, buka pintunya Bung. Ada apa, Bung? Kau terlihat tergesa-gesa seperti itu? Barusan aku mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu karena kota Hiroshima dan Nagasaki berhasil dibom. Maka dari itu, mari kita adakan rapat esok hari. Baiklah. Siapa yang akan memimpin rapat itu? Aku dan Bung Cerul. Baiklah kalau begitu. Sukarni pun kembali ke kamarnya. Malam itu menjadi malam penentu akan berubahnya sejarah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah sudah mendengar berita terbaru hari ini? Belum. Emangnya ada apa Bung? Barusan, saya dan Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar. Demikian saya mengumpulkan semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Mari manfaatkan keadaan kali ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Ya, maka dari itu, mari kita semua setuju untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusunnya sendiri. Benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita minta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Darwis dan Wikana menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Kalau begitu, rapat siang ini kita tutup saja. Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Bung Karno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah, kalau begitu. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara datang kembali? Mari masuk, silakan dulu. Begini Bung, tadi saudara Sultan Syahrir dan Sukarni mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami para pemuda mengadakan rapat siang hari tadi. Maka dari hasilnya kami para pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan saudara Darwis benar. Namun, sebaiknya hal tersebut perlu direncanakan dan diputuskan terlebih dahulu oleh PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya di rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah usaha dari rakyat Indonesia dan bukan pemberian dari bangsa lain.
Bukan begitu, justru ini harus dibicarakan di rapat PPKI. Karena PPKI itu badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk bisa memerdekakan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Jangan menunggu janji manis itu, Bung. Kekuatan segelintir ini mana mungkin kita bisa melawan armada perang milik Jepang? Apa yang kau pikirkan, Bung? Benar, lagi pula coba kau perlihatkan pada kami. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Coba kalian bayangkan bagaimana kita bisa berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu, Bung. Kau ada benarnya, akan tetapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wicana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wicana dan Darwis tadi. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita perlu merencanakannya dengan matang dan sempurna agar tidak terjadi suatu hal atau suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu, lalu mengadakan sidang kembali. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Yang lagi pula, mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945, mari kita adakan rapat PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mungkin rapat malam ini kita cukupkan saja. Terima kasih semuanya. Proklamasi. Assalamualaikum. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam di Asrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Sudanso Singgi, Darwis, Wicana, dan Khairul. Begini, menurut laporan Darwis dan Wicana, setelah bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya kemerdekaan kita akan ditunda oleh golongan tua. Namun, kita harus segera mencari jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada syarat? Gua, Bung, apa itu gua? Lupakan saja. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasihkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok di kota Karawang, karena tempat tersebut merupakan markas di bawah Kudansa Subeno dan juga letaknya berada di bawah komando dari Peta Purwakarta. Dan mereka pun memiliki hubungan yang erat dengan Dai dan Peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Sudanso Singgi tersebut. Setelah rapat selesai, Khairul pun menemui Darwis. Bung, ada yang ingin saya tanyakan. Oh, ada apa, Bung? Tadi, Bung, saat rapat menyebut kata gue, apa itu, Bung? Maaf, saya tidak bisa mengatakan hal itu, Bung. Hah, apa jangan-jangan Bung dari masa depan juga? Kau bagaimana mungkin? Kebetulan macam apa ini? Kok bisa lu dari masa depan juga? Kalian? Lu juga? Gue gak nyangka, tapi serius pas lo bilang gue kayak ada yang aneh gitu. Nah kan, sama. Waktu dia bilang gue juga bingung. Gak sengaja, sumpah. Tapi, kalian kepikiran gak sih? Kita bisa ngerubah sejarah Indonesia yang udah tertulis. Kalian kepikiran ngelakuin itu gak sih? Lu mikir apa coba? Ngerubah takdir Tuhan?
Bukti kita di sini saja udah jadi keajaiban Tuhan. Masa kita mau merubah sejarah yang sudah semestinya? Kayaknya gue udah gila mau ngerubah sejarah Indonesia. Mending lu sekarang tidur. Lu besok ke rumah Bung Karno kan? Jangan macem-macem ya lu. Awas aja nggak sesuai rencana. Aman aja bro. Mereka pun kembali ke kediaman masing-masing. Tepat pukul 4 pagi, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanso Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Ada apa, Bung? Tiba-tiba datang kemari. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini, kami membawa saudara sekalian datang kemari dengan paksa karena kami sudah tak sabar dengan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, tolong dipertimbangkan sekali lagi. Mohon bersabar untuk kami. Kami tahu golongan muda sudah tidak sabar. Akan tetapi kita perlu waktu, Bung. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tentang hal itu. Kita menunggu apa lagi, Bu? Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Maaf, tapi saya tidak bisa. Bu, apa yang kau lakukan? Kami hanya ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya. Rakyat sudah menunggu lama, Bu, untuk momen ini. Mohon tenanglah, Bung. Saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan segera setelah saya kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Bagaimana caranya aku bisa mempercayaimu, Bu? Kehadiranku di sini sudah menjadi bukti nyata bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya. Baiklah, mohon maaf atas kelanjutannya. Saya akan cepat kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sini. Sebelumnya, terima kasih banyak, saudara-saudara. Di Jakarta, hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepada saya, di mana mereka sekarang. Dan saya akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Saya pun akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan di Rengas Dengklok. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Sekitar pukul 11 malam, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, di sana sudah menanti Burhanuddin Muhammadiyah dari Surat Kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Iwa dan Bung Ahmad datang kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian pergi ke rumah Laksamana Maeda yang di sana sudah ada Bung Karno, Bung Hatta, dan anggota-anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk ke kediaman Laksamana Maeda? Benar kata Soekarno, kita tidak ada perjanjian terlebih dahulu untuk rumah Laksamana Maeda. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini kami lakukan untuk mencegah datangnya gangguan dan halangan atas kempetai Jepang. Jadi, kami mohon dengan sangat amat, kalian datanglah dan berunding. Paling tidak, wakil dari kalian saja. Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Sukarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan, anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut.
hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusunnya sendiri. Bung Sigi benar. Ini sekarang lu tidur, besok lu ke rumah Bung Karno kan? Oh, awas aja lu ini. Bagaimana caranya aku bisa mempercayaimu, Bung? Tadi aku di sini sudah menjadi bukti bahwa